Berhenti, jangan skip. Jika kamu masih menonton sampai detik ini, ada satu hal yang harus kamu tahu, video ini tidak muncul secara acak di hidupmu. Kamu tidak salah klik, kamu tidak kebetulan lewat, dan kamu juga bukan penonton biasa. Ada alasan mengapa dari ribuan video lain, justru yang ini yang muncul tepat sekarang di saat pikiranmu sedang penuh, hatimu lelah, dan jiwamu diam-diam bertanya, apakah hidupku hanya sampai di sini? Dengarkan baik-baik, banyak orang akan melewati video ini tanpa merasakan apa-apa. Mereka akan scroll, tertawa, lalu lupa. Tapi jika kamu masih di sini, itu tanda pertama. Tanda bahwa jiwamu sedang sadar, sedang terbangun, sedang mencari sesuatu yang bahkan belum bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering terdiam tanpa alasan. Duduk lama, memandang layar, tapi pikiranmu melayang kemana-mana. Kamu tetap tersenyum di luar, tapi di dalam ada ruang kosong yang tidak bisa diisi apapun. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu mulai peka. Peka terhadap suara batin yang selama ini kamu abaikan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini bukan ramalan. Ini bukan sihir. Ini adalah pengingat bahwa hidupmu lebih besar dari rutinitas yang kamu jalani sekarang. Bahwa ada potensi dalam dirimu yang belum kamu hidupkan. Bahwa ada panggilan yang terus mengetuk, tapi kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa dunia berjalan terlalu cepat, sementara kamu tertinggal? Apakah kamu mulai mempertanyakan banyak hal tentang tujuan, tentang makna, tentang arah hidup? Apakah kamu merasa berbeda, tapi tidak tahu harus menjelaskannya kepada siapa? Jika iya, kamu tidak sendirian. Dan tidak, ini bukan kebetulan. Ada fase dalam hidup seseorang di mana jiwanya mulai bangun lebih dulu sebelum pikirannya siap menerima. Fase di mana kegelisahan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menggeser arah hidup. Dan kebanyakan orang gagal di fase ini, bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka mengabaikan tanda-tandanya. Kamu tidak perlu percaya apapun sekarang. Cukup lakukan satu hal sederhana, jangan pergi dulu. Dengarkan sampai selesai, resapi setiap kata, karena hanya mungkin pesan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan dengan suara keras. Jika kamu masih di sini sampai titik ini, ingat satu kalimat ini baik-baik. Tidak semua orang dipanggil untuk berubah. Tapi mereka yang dipanggil, akan selalu merasa gelisah sebelum hidupnya naik ke tingkat berikutnya. Dan jika video ini hadir di hidupmu hari ini, itu bukan kebetulan. 1. Kamu sedang berada di titik kehidupan yang penting. Video ini muncul saat kamu sedang bertanya pada hidupmu sendiri, tentang arah, makna, atau keputusan besar yang belum kamu ambil. 2. Ada kegelisahan yang tidak bisa kamu jelaskan. Bukan sedih, bukan juga bahagia, tapi kosong dan resah. Ini tanda batinmu sedang mencari sesuatu. 3. Hatimu lebih sensitif dari biasanya. Kamu mudah tersentuh oleh kata-kata, nasihat, atau cerita sederhana. Jiwamu sedang terbuka. 4. Kamu mulai merasa dunia berjalan terlalu cepat. Rutinitas terasa mengulang, dan kamu mulai bertanya, apakah hidupku hanya sampai di sini? 5. Ada panggilan untuk berubah, tapi kamu ragu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut kehilangan zona nyaman. 6. Kamu sering terdiam tanpa alasan jelas. Diammu bukan malas, tapi jiwa yang sedang mendengar suara batin. 7. Kamu mulai menghindari keramaian tanpa disadari. Bukan antisosial, tapi ingin lebih dekat dengan diri sendiri dan Tuhan. 8. Masa lalumu sering terlintas, bukan untuk disesali, tapi sebagai pelajaran yang belum sepenuhnya kamu pahami. 9. Kamu merasa ada potensi yang belum kamu hidupkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang belum berani keluar dan itu membuatmu gelisah. 10. Video ini hadir sebagai pengingat, bukan kebetulan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran bahwa hidupmu berarti. Poin 1, kamu sedang berada di titik kehidupan yang penting. Ada fase dalam hidup yang tidak ditandai oleh perayaan, tidak disertai pengumuman, dan tidak disadari oleh orang lain. Namun justru di fase inilah hidup seseorang ditentukan arahnya. Kamu mungkin sedang berada di fase itu sekarang. Titik kehidupan yang penting bukan selalu berarti kesuksesan besar atau kegagalan total. Justru seringkali ia datang dalam bentuk yang sunyi. Dalam bentuk hari-hari biasa yang terasa berat tanpa sebab jelas.
dalam bentuk rutinitas yang tetap berjalan, tetapi tidak lagi memberikan rasa. Kamu bangun pagi, menjalani aktivitas, berbicara dengan orang-orang, tertawa seperlunya, namun di dalam dirimu ada perasaan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan. Perasaan seolah hidup sedang menunggu sesuatu. Di titik ini, banyak orang keliru mengira bahwa mereka hanya lelah, bosan, atau kurang hiburan. Mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan kesibukan baru, hiburan baru, bahkan pelarian yang lebih ekstrim. Namun semakin mereka lari, semakin kuat rasa kosong itu muncul. Karena sesungguhnya yang sedang terjadi bukan kelelahan fisik, melainkan pergeseran kesadaran. Titik kehidupan yang penting selalu datang saat seseorang mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan. Kamu mulai bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Kenapa aku merasa tertinggal, padahal aku sudah berusaha? Apa gunanya semua ini jika aku tidak merasa hidup sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini tanda bahwa jiwamu sudah tidak puas dengan hidup yang dijalani secara otomatis. Kamu tidak lagi ingin sekadar menjalani, kamu ingin memahami. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa banyak keputusan dalam hidupmu selama ini mungkin bukan sepenuhnya pilihanmu. Ada yang kamu lakukan karena tuntutan. Ada yang kamu kejar karena ekspektasi. Ada yang kamu pertahankan karena takut berubah. Dan kesadaran ini tidak selalu datang dengan damai. Ia datang dengan kegelisahan. Namun kegelisahan ini bukan musuh. Ia adalah alarm. Alarm bahwa hidupmu sedang berada di persimpangan. Bahwa apa yang akan kamu pilih ke depan, baik itu tetap diam atau berani bergerak, akan menentukan versi dirimu beberapa tahun ke depan. Dan tidak semua orang sampai ke titik ini. Banyak orang hidup dan menua tanpa pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri. Jika kamu sampai di titik ini, itu berarti jiwamu tidak mau puas dengan hidup yang setengah sadar. Titik kehidupan yang penting juga sering datang saat kamu merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam, dan tidak semua orang bisa memahami proses yang sedang kamu alami. Kamu mungkin mencoba menjelaskan perasaanmu, tetapi kata-kata terasa tidak cukup. Maka kamu memilih diam. Dan diam inilah yang sering disalahpahami oleh dunia sebagai kelemahan, padahal sesungguhnya ia adalah masa inkubasi. Masa di mana jiwamu sedang menyusun ulang arah hidupmu. Jika video ini muncul saat kamu berada di fase ini, maka ia bukan hadir sebagai hiburan. Ia hadir sebagai cermin, untuk mengingatkan bahwa apa yang kamu rasakan itu valid. Bahwa kebingunganmu bukan tanpa makna. Bahwa kamu tidak tersesat, kamu sedang berada di titik penting sebelum perubahan. Poin 2, ada kegelisahan yang tidak bisa kamu jelaskan. Kegelisahan yang paling dalam bukan yang membuatmu menangis, melainkan yang membuatmu terdiam. Yang membuatmu tetap berfungsi seperti biasa, tetapi kehilangan rasa. Yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun tanpa merasa disalahpahami. Kegelisahan ini tidak berisik. Ia tidak datang sebagai ledakan emosi. Ia datang sebagai perasaan mengganjal yang terus mengikuti kemanapun kamu pergi. Saat sendiri, ia terasa jelas. Saat ramai, ia tersamarkan namun tidak pernah benar-benar hilang. Ini bukan kegelisahan karena masalah tertentu. Bahkan ketika hidupmu terlihat baik-baik saja, perasaan ini tetap ada. Dan itulah yang membuatnya membingungkan. Kamu merasa tidak punya alasan untuk gelisah, tetapi tetap tidak bisa merasa tenang. Kegelisahan seperti ini muncul ketika ada jarak antara siapa dirimu sekarang dan siapa dirimu yang seharusnya kamu jalani. Ada bagian dari dirimu yang belum kamu dengarkan, belum kamu izinkan hidup. Dan selama bagian itu ditekan, jiwamu akan terus memberi sinyal. Sinyal itu bisa berupa rasa tidak puas yang tiba-tiba, bisa berupa kelelahan emosional tanpa sebab, bisa berupa keinginan untuk menyendiri, bukan karena membenci orang lain, tetapi karena ingin mendengar diri sendiri. Banyak orang mencoba mematikan kegelisahan ini. Mereka menenggelamkannya dengan distraksi. Namun kegelisahan sejati tidak bisa dihilangkan dengan pengalihan. Ia hanya bisa dipahami. Karena kegelisahan ini bukan pesan tentang apa yang salah di luar dirimu, melainkan tentang apa yang belum selaras di dalam dirimu. Kamu mungkin merasa hidupmu berjalan, tetapi bukan ke arah yang kamu rasakan benar. Kamu melakukan hal-hal yang seharusnya membuatmu puas, tetapi tidak memberimu rasa.
Dan disinilah konflik batin terjadi, antara apa yang seharusnya, dan apa yang sebenarnya. Kegelisahan ini sering muncul pada orang-orang yang memiliki kedalaman batin. Orang-orang yang tidak bisa hidup dengan kepalsuan, bahkan kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang jiwanya menolak hidup sekadar untuk memenuhi ekspektasi. Dan ironisnya, kegelisahan ini sering muncul sebelum perubahan besar. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang mendorongmu keluar dari zona lama yang sudah tidak cukup lagi. Jika kamu mencoba jujur, mungkin kamu akan menyadari bahwa kegelisahan ini sebenarnya membawa pesan yang sama berulang kali. Ada sesuatu yang perlu kamu ubah. Ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan. Ada sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Namun perubahan selalu menakutkan. Maka kegelisahan muncul sebagai jembatan antara ketakutan dan keberanian. Ia tidak akan pergi sampai kamu siap melangkah. Jika video ini terasa kena di hatimu, itu karena kegelisahanmu mengenali pesan ini. Bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena jiwamu sedang mencari penegasan. Dan ketahuilah satu hal penting, kegelisahan ini bukan kutukan. Ia adalah undangan. Undangan untuk hidup lebih jujur, lebih sadar, lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Poin 3, hatimu lebih sensitif dari biasanya. Ada masa dalam hidup ketika hatimu menjadi lebih peka dari sebelumnya. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini bisa menyentuhmu lebih dalam. Sebuah kalimat sederhana, lagu yang tak sengaja terdengar, atau potongan cerita orang lain bisa membuat dadamu terasa sesak tanpa kamu tahu mengapa. Ini bukan tanda kamu menjadi lemah. Ini tanda bahwa lapisan pertahanan batinmu sedang menipis bukan karena rusak, tetapi karena jiwamu sedang terbuka. Ketika hati menjadi lebih sensitif, kamu mulai merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi hanya melihat permukaan, tetapi menangkap makna di baliknya. Kamu bisa merasakan ketulusan, kebohongan, kelelahan, bahkan kesedihan orang lain tanpa mereka mengatakannya. Sensitivitas ini seringkali datang bersamaan dengan proses pendewasaan batin, ketika jiwamu tidak lagi puas dengan hal-hal yang dangkal. Namun sensitivitas juga membawa konsekuensi. Kamu menjadi lebih mudah lelah secara emosional. Keramaian terasa menguras energi. Percakapan yang kosong terasa membebani. Drama kecil yang dulu bisa kamu abaikan kini terasa berat. Maka kamu mulai menarik diri bukan karena membenci dunia, tetapi karena butuh ruang untuk bernapas. Banyak orang salah memahami fase ini. Mereka mengira kamu berubah, menjadi terlalu perasa, atau terlalu serius. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak lagi bisa membohongi dirimu sendiri. Hatimu menolak menerima hal-hal yang tidak selaras dengan nilai dan kebenaran batinmu. Sensitivitas hati juga membuatmu lebih sering merenung. Kamu mulai mempertanyakan niat di balik tindakanmu. Kamu mulai menimbang ulang keputusan-keputusan lama. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik untuk jiwamu. Dan kesadaran ini seringkali datang dengan rasa perih, karena ia memaksamu melihat hal-hal yang selama ini kamu tutupi. Namun justru disinilah letak kekuatannya. Hati yang sensitif bukan hati yang rapuh, melainkan hati yang jujur. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam kebisingan tanpa makna. Ia menuntut kedalaman, keaslian, dan ketulusan baik dari dirimu sendiri maupun dari dunia di sekitarmu. Jika kamu merasa akhir-akhir ini mudah tersentuh, mudah tersinggung, atau mudah merasa lelah secara emosional, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi ini bukan kemunduran, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang naik level. Kamu sedang belajar merasakan hidup, bukan sekadar menjalaninya. Dan ketika video ini terasa menyentuhmu, bukan karena kata-katanya sempurna, tetapi karena hatimu yang sensitif mengenali kebenaran di baliknya. Poin 4, kamu mulai merasa dunia berjalan terlalu cepat. Ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata, dunia terasa bergerak semakin cepat, sementara kamu seolah tertinggal. Waktu berlalu tanpa memberi jeda. Orang-orang berlomba, mengejar, memamerkan pencapaian. Dan di tengah semua itu, kamu bertanya dalam diam, kenapa aku tidak merasakan hal yang sama? Perasaan ini bukan karena kamu malas atau tidak ambisius. Justru seringkali dialami oleh mereka yang mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar perlombaan. Kamu mulai melihat bahwa kecepatan tidak selalu berarti kemajuan. Bahwa banyak orang bergerak cepat, tetapi tidak tahu kemana mereka menuju.
Ketika dunia terasa terlalu cepat, kamu mulai kehilangan koneksi dengan ritme alami hidupmu sendiri. Kamu merasa ditekan untuk segera sampai, segera punya, segera jadi. Namun jiwamu menolak dipaksa. Ia ingin berjalan dengan kesadaran, bukan dengan kepanikan. Di fase ini, kamu mungkin mulai mempertanyakan standar kesuksesan yang selama ini kamu kejar. Kamu mulai menyadari bahwa banyak target hidupmu dibentuk oleh perbandingan, bukan oleh panggilan batin. Dan kesadaran ini membuatmu berhenti sejenak bukan karena menyerah, tetapi karena ingin memastikan arah. Namun berhenti di dunia yang bergerak cepat seringkali terasa menakutkan. Kamu takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut tidak cukup. Maka konflik batin muncul, antara keinginan untuk melambat dan tekanan untuk terus berlari. Disinilah kelelahan eksistensial muncul. Bukan lelah karena kerja, tetapi lelah karena hidup yang tidak sejalan dengan dirimu. Kamu mungkin tetap produktif, tetap sibuk, tetapi kehilangan rasa hadir. Hari-hari berlalu, namun terasa hampa. Perasaan bahwa dunia terlalu cepat juga sering disertai kerinduan akan kesederhanaan. Kamu ingin hidup yang lebih bermakna, bukan sekadar ramai. Kamu ingin waktu yang benar-benar terasa, bukan hanya terlewati. Dan keinginan ini bukan nostalgia kosong, melainkan panggilan untuk menyelaraskan ulang hidupmu. Jika kamu merasa tertinggal, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang memilih jalur yang berbeda, jalur yang lebih dalam, lebih sadar, dan lebih jujur. Tidak semua perjalanan harus cepat. Tidak semua orang dipanggil untuk berlari. Dan jika video ini muncul saat kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat, mungkin ia hadir untuk mengingatkan, tidak apa-apa melambat, selama kamu tidak berhenti mendengarkan jiwamu sendiri. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, berhentilah sejenak. Tarik napas. Karena tidak semua orang bertahan sampai akhir. Dan itu sendiri sudah mengatakan sesuatu tentangmu. Dari awal hingga titik ini, satu benang merah terus muncul, apa yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Kegelisahanmu, kepekaan hatimu, rasa tertinggal dari dunia yang berlari terlalu cepat semuanya bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Justru itu tanda bahwa jiwamu sedang sadar. Hidup tidak selalu memberi tanda dalam bentuk keajaiban besar. Seringkali, tanda datang sebagai rasa tidak nyaman. Sebagai pertanyaan yang tidak kunjung hilang. Sebagai dorongan halus yang terus mengetuk dari dalam, meminta untuk didengarkan. Dan kebanyakan orang memilih menutup telinga, karena mendengarkan berarti harus berubah. Namun kamu tetap di sini. Itu berarti ada bagian dari dirimu yang tidak mau lagi hidup setengah-setengah. Ada bagian dari dirimu yang lelah berpura-pura baik-baik saja. Ada bagian dari dirimu yang ingin hidup lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan langkah berani. Ia sering dimulai dengan kesadaran kecil, menyadari bahwa hidupmu berharga, bahwa waktumu terbatas, dan bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arus tanpa arah. Kamu tidak perlu langsung tahu jawaban atas semua pertanyaan hidupmu. Kamu tidak harus segera menemukan tujuan besar. Yang penting, kamu berhenti mengabaikan suara batinmu. Karena setiap kali kamu mengabaikannya, kegelisahan akan kembali bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangunkanmu. Dan ingat ini baik-baik, tidak semua orang dipanggil untuk hidup dengan kesadaran. Banyak yang memilih nyaman dalam kebisingan. Banyak yang takut menghadapi dirinya sendiri. Tapi mereka yang berani diam, merenung, dan bertanya, adalah mereka yang suatu hari akan hidup dengan arah. Jika video ini terasa kena, jangan anggap itu kebetulan. Anggap itu sebagai pengingat, bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan. Bahwa hidupmu belum selesai. Bahwa masih ada versi dirimu yang menunggu untuk dihidupkan. Jangan buru-buru, jangan bandingkan perjalananmu dengan siapapun. Dengarkan ritmemu sendiri, karena jiwa yang terpilih bukan yang paling cepat sampai, tetapi yang paling jujur mendengarkan panggilannya. Dan sebelum kamu pergi, simpan satu kalimat ini di hatimu. Jika sesuatu terus mengetuk jiwamu, itu bukan untuk ditakuti, itu untuk diikuti. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara padamu, kamu sudah tahu alasannya.